Jadi di sana itu ada pariwisata yang ada di hutan, juga ada di laut ya. Kalau hiu paus itu kan di laut. Tapi yang unik itu hiu paus di Bone Bolango itu nggak terlalu jauh dari tepi pantai. Hanya 50 meter kita sudah bisa menyaksikan secara langsung Hiu dengan paus naik ya? perahu itu hiu paus yang sedang bercengkrama, sedang menari atau kita beri makan. Oh, ya. nggak ganas gitu ya Pak? Nggak ya? ganas. Selain kekayaan pariwisatanya nih, ada juga kekayaan dari segi UMKM-nya juga, yaitu kopi Robusta Pinogu ya? Pinogu ya, Pinogu. kopi Pinogu ya, kopi organik Pinogu. Katanya sampai Ratu Belanda pun juga menyukainya ya Pak? Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di program Nusaraya bersama saya Melis Foren. Senang sekali ya program Nusaraya bisa hadir kembali menyapa sahabat Kompas.com. Nah sahabat Kompas.com, sekarang nih Nusaraya dapat kesempatan untuk berbincang nih. Kita akan menggali potensi dari sebuah daerah nih yang disebutnya sebagai kakek moyang dari Gorontalo. Langsung saja kita akan berbincang dengan Bapak Hamim Pouz, selaku Bupati Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik, Melis. Selamat datang Pak. Iya, selamat datang di Nusaraya Pak. Bapak sendiri nih kan sebagai informasi ya sahabat Kompas.com yang belum kenal nih, mungkin kan biasanya kan anak-anak muda Jakarta taunya artis-artis nih. Kalau misalnya tokoh-tokoh politik apalagi yang di daerah kan kita nggak banyak, makanya kita mau memperkenalkan. Nah, sedikit informasi nih sahabat Kompas.com, Bapak Hamim Pouz ini dulu sebelum menjabat sebagai bupati adalah wartawan ya Pak ya. Wah, saya jadi grogi nih di depan senior wartawan, langsung wawancara wartawannya langsung nih. Wartawan wawancari wartawan. Nah, itu dia sekarang, tapi kan Bapak sudah menjadi bupati. Gimana sih Pak perjalanan karir Bapak dari seorang wartawan terus sekarang memiliki hati untuk menjadi seorang politisi lah ya, disebutnya, dan menjadi seorang bupati? Ya, sebenarnya juga wartawan itu kan dia adalah mewakili publik juga untuk tahu hasrat ingin menjawab rasa ingin tahu publik terhadap berbagai peristiwa, apa di balik peristiwa itu, bagaimana pendapat tokoh dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau kita sebagai wartawan juga kita kan merepresentasikan kepentingan publik, ngurus urusan publik ya, supaya publik nyaman, terlindungi, publik tahu. Maka sama seperti politisi juga, politisi juga itu adalah mengurus ya, membuat kebijakan ya, yang terkait dengan masyarakat, dengan publik. Maka sama-sama sebenarnya antara wartawan dan politisi, dia sama-sama bergulat, berurusan dengan kepentingan publik. Nah tentu yang membedakannya kalau wartawan memberitakan, mewartakan, menyampaikan supaya menjadi informasi untuk mengubah kebijakan, peraturan, koreksi. Nah, sebagai politisi, dia membuat polisi ya, membuat kebijakan yang bisa mengubah orang, nasib orang, meningkatkan pendidikan orang, meningkatkan pendapatannya, memperbaiki kesejahteraannya, melindungi kesehatannya, memperbaiki pendidikannya. Nah, ini jadi sebenarnya dua-duanya terkait dengan sebuah profesi yang terkait dengan pekerjaan yang terkait dengan kepentingan masyarakat umum, masyarakat secara keseluruhan. Intinya garis tengahnya adalah untuk kepentingan masyarakat ya, kepentingan mau masyarakat. itu wartawan, mau itu jadi politisi. Nah, kalau misalnya sahabat Kompas.com nih, Bapak Hamim sendiri ini sudah 3 periode ya menjabat sebagai bupati ya di Bone Bolango. Nah, kan udah 3 kali istilah kata menjabat lah ya Pak. Pastinya kan setiap periode memiliki visi misi atau program kerjanya tersendiri nih. Nah, kalau untuk yang sekarang nih sampai ke 2024 nanti, apa nih visi misi atau program kerja yang Bapak canangkan untuk memajukan Bone Bolango ke depannya? Ya, kita berfokus pada membangun dunia pendidikan ya. Membangun dunia pendidikan, membangun kemandirian masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan bagaimana mewujudkan sebuah daerah ya di mana masyarakatnya mendapatkan layanan publik yang bagus, dengan fasilitas IT-nya juga yang bagus, di mana juga masyarakat yang mendiaminya merasa berbahagia di dalamnya. Itu cita-cita kita ya, masyarakat madani yang masyarakatnya aman, nyaman, terlindungi dengan fasilitas publik yang tersedia berbasis IT atau teknologi informasi. Nah, itu seperti apa nih Pak implementasinya, apalagi yang di pendidikan tadi itu Pak, kalau misalnya berbasis IT-nya? Ya, misalnya dari sisi bagaimana kita menggali potensi pendapatan daerah. Ya, semua sekarang transaksi-transaksi pembayaran pajak,
retribusi atau pungutan-pungutan resmi lainnya itu sudah berbasis digital, non tunai. Kemudian juga bagaimana kita mengelola anggaran pendapatan belanja daerah ya. Di sana di Bone Bolango itu sudah hampir 97% sudah transaksi non tunai. Bahkan untuk anggaran dana desa yang selama ini diterima secara manual oleh desa-desa sekarang nggak bisa lagi. Sejak 2018 kita putuskan semuanya harus transaksi non tunai. Bahkan di desa yang tidak punya internet pun kita wajibkan tetap harus non tunai. Kemudian di sektor kesehatan juga begitu, layanan masyarakat ke rumah sakit ya, ke puskesmas juga sudah berbasis Online, digital. Kemudian promo-promo kekuatan kita, pariwisata kita rata-rata menggunakan digitalisasi. Semua objek-objek itu kita digitalisasikan dan kita siarkan, kita promosikan. Kemudian juga kebijakan-kebijakan internal, misalnya baru kemarin ya saya di Badan Seber dan Sani Nasional BSSN kita melakukan sertifikasi elektronik untuk tanda tangan. Jadi tanda tangan bupati mulai bulan ini seolah tidak lagi tanda tangan basah, tidak lagi tanda tangan manual, konvensional ya. Digital berarti ya, sekarang sudah ya, tanda tangan digital. Jadi dimanapun kita berada bisa melakukan tidak sekedar tanda tangan, tapi juga disposisi, perintah dan lain sebagainya sudah berbasis digital. Jadi tidak terbatas pada ruang dan waktu lagi. Apakah kita harus di kantor, di rumah, bahkan dimanapun kita tidak akan menunda pekerjaan, tidak akan menunda layanan pemerintahan selama 24 jam. Cukup kita pakai iPad, minipad atau laptop kemana-mana. Semua surat-surat masuk sudah bisa kita ketahui dan kita bisa distribusikan ke berbagai staf kita sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Biar lebih cepat juga ya Pak ya, pengerjaannya. Nah tadi kalau misalnya pas sebelum syuting nih kita kan sempat berbincang sedikit kalau misalnya saya melihat ada satu kesatuan nih, kalau misalnya tadi Bapak fokus ke pendidikannya terus ngasih tahu nih cara pembelajaran IT segala macam, Bapak juga memberikan apalagi sebagai bekal Bapak dulu sebagai wartawan, memberikan bekal juga untuk para wartawan media lokal yang ada di Gorontalo ya. Itu kenapa nih Pak? Bapak merasa ini penting untuk saya akomodir nih para wartawan lokalnya nih. Ya, memang harus diakomodir kan, karena selama ini kita merasa bahwa keberhasilan kita, program kita, kebijakan kita, polisi itu juga sangat ditentukan oleh media, oleh jurnalis, oleh wartawan. Nah kalau wartawannya juga menulisnya kering, datar-datar saja, tentu informasi kepentingan kita nggak nyampe. Yang kedua juga ini untuk membatasi supaya media atau wartawan itu jangan terjebak pada pemberitaan-pemberitaan yang bersifat hoax ya, isinya juga kurang atau yang tidak sesuai kode etik jurnalistik ataupun kode etik pers. Misalnya bagaimana dia menulis judulnya tidak sesuai dengan isi. Jadi kan clickbait ya Pak istilahnya kalau sekarang. Betul. Kemudian juga kita beri mereka pembekalan, misalnya bagaimana mereka memahami postur APBD, ya, supaya isinya beritanya berisi ya, mereka paham, ya, gitu. Kemudian juga mereka bagaimana memahami visi misi kita. Jadi ada timbal balik ya, sebagai wartawan mereka ikut mencerahkan ya masyarakat, dan kita sebagai pemerintah juga terbantu oleh pemberitaan-pemberitaan ini. Bukan berarti semuanya harus beritanya good news ya, positif, sehat, kritis, mendalam, tapi perspektifnya utuh, ya. Boleh, saya suka paling senang dikritik, tapi harus fair ya, jangan bersifat hoax atau fitnah, ya. Yang membuat juga wartawan juga pasti nggak nyaman dia kalau ada gugatan dipersoalkan dan membahayakan profesinya. Iya, gitu. iya. Oke, kalau misalnya tadi banyak sekali ya kalau misalnya kita mau searching nih sahabat kompas.com tentang Bone Bolango, salah satunya adalah kekayaan dari satwa endemiknya nih Pak. Wah, saya tadi buru-buru ada hiu paus ya Pak ya di sana. Itu salah satu yang endemik juga ya. Nah, ini bagaimana Bapak sendiri nih dan juga pemerintah daerahnya mengelola satwa endemik yang ada di Gorontalo? Ini kan bisa menjadi potensi pariwisata yang besar sekali ya Pak ya. Jadi di sana itu ada pariwisata yang ada di hutan, juga ada di laut ya. Kalau hiu paus itu kan di laut lepas. Tapi yang unik itu hiu paus di Bone Bolango itu nggak terlalu jauh dari tepi pantai,
hanya 50 meter kita sudah bisa menyaksikan secara langsung Hiu dengan paus naik ya? perahu itu hiu paus yang sedang bercengkrama, sedang menari atau kita beri makan. Oh, nggak ganas gitu ya Pak? Nggak ya? ganas, Oh. bukan tipe hiu paus yang ganas, bahkan kayak orang Jawa bilang kayak kolokan gitu ya, Kok manja? begitu, ya manja begitu sama pengunjung, nah gitu. Nah itu menjadi sumber pendapatan juga Ya. bagi masyarakat setempat, bagi nelayan setempat, dan juga pemerintah daerah gitu. Jadi hotel-hotel bisa rame, rumah makan bisa rame, angkutan bisa rame. Nah di 1 kilometer atau 2 kilometer dari tempat hiu paus juga itu ada taman laut, namanya Taman Laut Olele. Olele. Salah satu yang kita bisa klaim, salah satu spot taman laut yang terindah di dunia itu tempatnya di Bone Bolango, namanya Taman Laut Olele. Dan apa kekuatannya? Sama seperti hiu paus yang hanya di tepi pantai, ini keindahan taman lautnya juga nggak jauh dari tepi pantai, hanya 50 meter. Dengan snorkel aja ya, tidak perlu harus diving, tidak perlu menyelam, kita sudah bisa menikmati keindahan Taman Laut Olele tersebut. Itu di laut, sekarang di gunung kan ada satwa-satwa endemik. Nah kita punya hutan taman nasional, namanya Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Ya. Di situ ada banyak flora atau satwa-satwa endemik yang khas Sulawesi yang kita lindungi, seperti ada Tarsius spectrum, ya, kerang terkecil di dunia, atau Macaca nigra. Kemudian ada anoa, ya, anoa khas Sulawesi. Kemudian juga ada burung maleo, ya, tempat habitat maleo itu ya adanya di Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone itu. Nah, maleo itu, burung maleo itu telurnya 10 kali lipat daripada telur ayam, telur biasa. Besarnya gitu. itu, Pak? Besarnya gitu. Nah, itu ditanam, ditetaskan di tanah, di pasir-pasir ya, kemudian ditimbun sendiri oleh burung maleo tersebut. Nah, ini menjadi objek wisata yang spesifik ya, yang menarik. Selain biasanya bule-bule suka, para ilmuwan, kalangan perguruan tinggi senang, karena selain sebagai objek wisata juga sebagai objek penelitian ataupun pengetahuan gitu. Itu kalau di masa pandemi yang apalagi kemarin tinggi-tingginya gimana tuh Pak pariwisatanya sendiri? Pariwisata kita memang agak turun ya, karena juga kan mobilisasi dibatasi ya, dan juga kita juga kan prioritas kita kan kesehatan, maka sepanjang pandemi itu mengalami penurunan yang luar biasa. Kunjungan-kunjungan ke objek wisata juga menjadi sangat terbatas, dan itu juga mempengaruhi pendapatan masyarakat, terutama masyarakat yang bergantung di objek-objek wisata yang menjadi unggulan kita tersebut. Tapi kalau sekarang Pak gimana nih kondisinya? Wah, sekarang alhamdulillah ya, sudah mulai menuju tren normal ya. Seperti saya singgung tadi, di kawasan Taman Laut Olele atau hiu paus itu juga adalah pasir putih yang indah, panjang sekali kan. Jadi setiap pekan orang Gorontalo itu dominan datang ke Bone Bolango, ke Kecamatan Kabila Bone. Ada Pantai Molotabu di sana, Pantai Botubarani, Pantai Botutono, di mana masyarakat bisa berwisata pantai, mandi di pantai maupun berjalan-jalan di pasir putih yang ada di kecamatan tersebut. Dan itu ikut menggerakkan ekonomi masyarakat. Gitu. Selain kekayaan pariwisatanya nih, ada juga kekayaan dari segi UMKM-nya juga, yaitu kopi Robusta Pinogu ya? Pinogu ya, kopi Pinogu ya, kopi organik Pinogu. Ini katanya sampai Ratu Belanda pun juga menyukainya ya Pak, saya baca di informasinya. Bagaimana nih Bapak juga merawat nih salah satu potensi dari Bone Bolango ini nih, kopi Robusta Pinogu, apalagi tadi kalau nggak salah menjadi salah satu menu untuk pembukaan G20 ya Pak ya? Iya. Ini sebenarnya kopi Pinogu ini sudah berusia lebih dari 200 tahun. 200 tahun Pak? Dan menjadi hutan belantara. Dan nggak terkelola dengan baik, menjadi agak liar kan gitu. Sampai ketika kami datang memimpin kabupaten ini, saya bilang ini kekuatan kita, potensi kita bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, juga pendapatan daerah. Dan ini tren dunia itu kan, orang pinginnya minum kopi kan, dominan baik buat kesehatan. Nah, karena kopi ini kopi organik ya, di tengah hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, maka kita kelola dengan baik ya. Bagaimana aspek packagingnya, pembuatannya, hingga aspek promosi maupun pemasarannya. Sekarang yang agak ironi juga, terus terang, promosinya luar biasa, campaign-nya luar biasa, tapi ketersediaan produksinya relatif terbatas ya, karena sudah
puluhan tahun dibiarkan begitu saja tanpa budidaya. Maka langkah kedua kita adalah melakukan budidaya. Sejak 4 atau 5 tahun ini kita kembangkan, kita menanam kembali kopi Pinogu tersebut. Kemudian untuk menjaga rantai pasokan, kita bikin pengolahan kopi juga langsung di lokasi Pinogu tersebut. Melis, jangan bayangkan bahwa Pinogu itu ada di ibu kota kabupaten. Pinogu itu sebuah kawasan enclave, kecamatan atau desa di tengah-tengah hutan Taman Nasional Bogani dan Wartabone, yang dimana untuk ke sana itu tidak mudah kita datang. Kita harus pakai motor. Motornya pun bukan motor asal-asalan, motor yang dimodifikasi. Rata-rata motor bebek yang dibikin seperti trail, terus bolanya tuh dilingkari lagi dengan rantai agar kuat mencengkeram tanah. Supaya bisa tembus sana. Makanya juga walaupun harganya juga bagus, ukuran kita 50-100 ribu per kilogram ya, tapi kopi ini adalah kopi perjuangan karena medannya yang berat tersebut. Nah, apa kekuatan kopi ini, keunggulan kopi ini? Dia pertama dia organik ya, kemudian dia ada rasa coklatnya karena berpadu dengan di sekitar situ juga ada banyak tanaman kakao yang ditanam penduduk. Jadi kopi ini ada rasa coklatnya dikit. Ya, kemudian kadar keasamannya paling rendah. Juga kadar kofeinnya paling rendah, ya, hanya 0,15%. Makanya banyak yang menyukai kopi Robusta Pinogu tersebut. Ya, keunggulan. Karena produksinya terbatas, maka kita juga membranding menjadi kopi organik. Lalu ada kopi yang standar biasa-biasa, lalu yang diolah lebih bagus lagi itu kita naikkan menjadi kopi platinum, ya, atau kopi premium Pinogu. Nah, sekarang saking populernya kopi ini jadi susah dicari, ya karena setahun mungkin nggak sampai 5 ton ya produksinya. Akhirnya semua di Gorontalo ngaku kopi Pinogu. Begitu populernya kopi ini gitu. Dan kopi ini juga sudah kita lindungi lewat hak paten, kemudian peta indikasi geografik ya. Jadi nggak sembarangan orang menggunakan merek ini. Harus seizin pemegang hak paten atau pemegang peta indikasi geografik tersebut. Berarti kalau misalnya untuk yang punya asam lambung aman dong ya Pak minum aman kopi lah, ini? gitu. Apalagi kalau jam 1 siang, lagi ngantuk berat, lagi sumpek, lagi suntuk, maka cocok minum kopi Pinogu tersebut. Tapi saran saya kalau minum kopi Pinogu itu airnya harus mendidih. Jadi nyeduhnya dikit-dikit, pasti nikmatnya luar biasa. Wah, itu udah habis dari tempat wisata terus minum kopi Pinogu. Waduh, luar biasa banget nih sahabat Kompas. Kami sudah sediakan juga di bandara ya. Ada packing kecil, jadi ada masyarakat yang mau jadikan oleh-oleh, mau dibawa pulang, maka bisa dibeli di Bandara Gorontalo, kopi Pinogu tersebut. Tadi Bapak bilang saking banyaknya permintaan, memang biasanya berapa nih Pak produksinya untuk kopi Pinogu sendiri? Maka tadi saya bilang mungkin hanya sekitar 5 ton ya, setahun ya. Sementara permintaan begitu banyak, terus juga ini menimbulkan wirausaha baru kan, anak-anak muda sekarang bikin kafe-kafe, bikin rumah-rumah kopi, mereka juga minta. Di saat yang sama juga ini kan sudah ada hak patennya, terus ada peta indikasi geografik, jadi nggak boleh sembarangan orang menggunakan merek ini, dan harus keluar dari satu pintu dari pemegang peta indikasi geografik tersebut. Maka apa yang kita lakukan sekarang, kita bikin budidaya ya, di Pinogu itu, kecamatan Pinogu, kita buka lagi lahan, lalu kita tanam kembali kopi Pinogu tersebut. Kemudian juga ada inisiatif dari beberapa masyarakat agar dekat dengan pasar, mereka menarik lokasinya mendekati kecamatan yang lebih dekat dengan ibu kota kabupaten untuk ditanami kopi Pinogu tersebut. Ini penjualannya berarti udah bukan di luar daerah lagi apa, tapi ke luar negeri juga dijual ya Pak ya? Beberapa waktu saya pernah pameran di Berlin ya, ITB International Travel atau Trade Bourse di Berlin 2014. Ya, waktu itu presidennya masih Pak SBY, kami ikut pameran dan kami bawa kopi Pinogu. Saya bawanya hanya 10 kilo. Ketika ketemu buyers dari Italia, dia tanya, Anda Bupati bisa kirim berapa kontainer ke tempat kami? Itu membuat saya juga gemetar kan. Waduh, udah ada permintaan yang sangat banyak, sementara kami tidak mampu memenuhi kuota yang ada tersebut. ya. Tapi secara personal, sekarang di beberapa
negara di Eropa meminta dikirim ya 5 kilo, 10 kilo ya setiap bulan secara rutin. Kemudian kopi ini juga sudah jadi minuman resmi di beberapa hotel, apakah di Gorontalo maupun di Sulawesi Utara. Ya, pengganti kopi-kopi yang dari Amerika justru diganti dengan kopi Pinogu tersebut. Nah tadi yang kalau misalnya ini untuk sebagai pembuka di G20 juga ya kopinya. Yeah. Itu tadi saya kalau nggak salah dengar ada kopi Pinogunya versi koktail juga gitu ya Pak? Ya, kita kerjasama dengan Resto Kaum dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari, LTKL. Kami masuk di 9 kabupaten yang berkomitmen untuk menjaga lingkungannya dengan baik, namanya Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Nah, ketika acara pembukaan awal Sherpa G20 dilakukan seleksi kan untuk daerah siapa yang akan menyajikan kudapan atau makanan untuk tamu-tamu ini. Yeah. Maka kami Bone Bolango yang dipilih untuk menyajikan ikan tuna, ikan tuna nasi kuning, ya. Kemudian jagung pulo, itu jagung putih khas Gorontalo. Jagung putih Pak? Ya, ada namanya kalau populernya milo siram atau sop jagung, tapi dimodifikasi sama Resto Kaum. Kemudian kopi Pinogu, kopi organik Pinogu, dan kopi organik Pinogu itu dicampur dikit dengan koktail dan diminum dingin. Aduh, sensasinya luar biasa. Itu menjadi sajian di Pacific Place ketika pembukaan awal Sherpa G20 tersebut, kalau nggak salah 3 bulan yang silam, dan saya ikut menyajikan. Jadi ngomong sama bule-bulenya, mereka berkomentar positif karena seperti nasi kuningnya itu pakai ikan tuna dan kita sajikan pakai daun pisang, begitu. Khas Indonesia ya Pak? Indonesia, sangat pakai daun pisang yang dan mereka rata-rata responsnya positif. Responnya positif terhadap apa yang kita sajikan tersebut. Memang kaya ya kuliner kita ya Pak ya? Ya, sangat kaya. Oke. Ini kita udah, aduh saya udah ngiler banget nih dengernya tadi, apalagi ini udah mau menuju jam makan siang. Udah ngebayangin kalau misalnya nih, tadi kan sebelum kita bahas pariwisata ini Bapak udah bilang semua akan serba digital di Bone Bolango sendiri. Nah, terdapat desa Lamahu ya Pak di Betul, desa Lamahu, Bolango Selatan. Ini menjadi desa digital pertama ya kalau boleh diceritakan nggak nih Pak? Prosesnya bagaimana untuk membangun digitalisasi di desa Lamahu sendiri, dan nanti ke depannya apakah ada desa-desa lainnya lagi yang akan menyusul desa Lamahu? Iya, ini sebenarnya pihak pemerintah kabupaten saya sifatnya mensupport ya. Ini create anak-anak muda desa setempat, kepala desanya juga masih muda. Kemudian dia punya basic pendidikan IT, sadar IT, juga masyarakatnya juga bagus ya. Pendidikannya bagus. Maka mereka merancang bagaimana desa ini menjadi desa digital, di mana layanan-layanan masyarakatnya bisa lebih cepat. Contoh begini. Kenapa dia bikin desa digital ini? Misalnya layanan orang sakit ya. Dia cukup melapor ke war room-nya, sentralnya, untuk melaporkan ada warga yang sakit. Kemudian juga lewat war room juga itu kita bisa memastikan desa kita aman. Ya. Karena ada monitor CCTV, war room-nya kelihatan di situ. Karena dipasangin kabel kan untuk memonitor bagaimana keadaan desa tersebut. Kemudian juga bagaimana pembayaran pajaknya dan lain sebagainya. Ada yang melahirkan bisa cepat diantar ke rumah sakit begitu. Jadi ini akan sangat mempercepat layanan ke masyarakat, dan demikian juga bisa menekan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat. Dan desa digitalnya juga nggak murah karena kreat ya, anak-anak muda yang sangat kreatif. Jangan dibayangkan desa digital itu berinvestasi misalnya beberapa miliar, enggak, hanya beberapa, ya mungkin 100-200 juta, tapi bisa jadi ya. Bisa jadi, dan itu juga setelah jadi disupport juga sama perusahaan telekomunikasi seperti Telkom juga datang bantu. Sekarang begitu terberitakan, jadi banyak desa-desa atau kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia datang ke desa Lamahu tersebut untuk meniru praktek-praktek baik yang ada di desa tersebut. Nah sekarang setelah desa Lamahu itu diikuti juga oleh beberapa desa-desa lain yang juga berbasis digital tersebut. Tadi saya sempat dengar beberapa kali Bapak menyebutkan anak muda yang ada di Bone Bolango. Emang seperti apa sih Pak potensi anak muda yang ada di Bone Bolango? Bahkan tadi Bapak bilang ada salah satu kepala desanya masih muda, bahkan lulusan IT akhirnya mengembangkan desa Lamahu sendiri. Betul. Nah kita percayakan anak muda ini kan, kalau lihat populasi penduduk, proporsi penduduk itu
yang generasi milenial maupun generasi Z itu lebih kurang 70% di Gorontalo, termasuk di Bone Bolang, juga barangkali di tanah air ya. Nah, mereka kan harus diberi kesempatan, ya, peduli pada urusan-urusan publik, bukan cuma untuk urusan mereka sendiri. Lalu yang kedua, siapa yang kita layani sebagai pemerintah? Loh, ini anak muda, ya, mereka yang harus kita layani dengan baik, generasi Z-nya, generasi milenialnya. Jadi kita harus tahu kebutuhan mereka, vision mereka, gerakan mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka kehendaki. Makanya Bone Bolang juga sekarang sudah masuk di salah satu kota kreatif ya. Nah, kota kreatif pilihan dari Kementerian Pariwisata dan bahkan Badan Ekonomi Kreatif, di mana banyak sekali anak-anak muda berkumpul, mereka menjadi wirausaha muda. Kemudian untuk akomodir mereka juga, saya berusaha dari APBD, saya bikin pelatihan, ya, apa vision mereka mau usaha apa, kita bekali pelatihan, lalu kita beri modal usaha, supaya mereka menjadi anak-anak muda yang mandiri. Nah, kalau di tempat saya itu kan orientasinya lulus perguruan tinggi mau jadi karyawan atau pegawai di kantor bupati, atau menjadi tenaga honor. Untuk apa? Tenaga honor gajinya nggak, kan ironi, gajinya 1 juta. Buat sewa naik kendaraan, sewa angkot aja udah habis tuh, ya. Buat makan di kantin kantor aja udah habis. Apalagi kalau cewek kan, dia harus beli segala macam, ya. Pasti habis, nggak cukup dan juga nggak memadai gaji segitu. Mendingan mereka jadi wirausaha yang mandiri atau berkelompok, pendapatan mereka bisa lebih baik. Itu pandangan saya. Maka kenapa anak muda harus diberi banyak kesempatan, bahkan seharusnya mereka yang memimpin ya. Mereka yang memimpin. Itu juga yang membuat kenapa layanan di Bone Bolang itu layanan digital. Karena masyarakat kita ini ya sudah mulai cakap digital, apalagi anak-anak mudanya gitu. Biar bisa beradaptasi lah ya Pak. Beradaptasi. Kalau kita ini kan mungkin udah senior misalnya saya ya, mungkin nggak cakap banget soal digital, tapi saya harus punya wawasan, punya perspektif, membuka hati, bahwa ini kebutuhan, ya, sesuatu yang harus kita terima, ya. Tugas kita hanya kebijakan aja dan mendorong, gitu. Nggak perlu kita canggih-canggih amat paham digital ini. Yang penting tahu ya Pak ya, dan mengakomodir kebutuhannya. Akomodir kebutuhan mereka. Sekarang juga transaksi UMKM juga, itu juga sudah non tunai. Kita pakai kris ya, semua, bahkan pajak kita juga demikian, di masjid juga udah non tunai, nggak ada lagi, udah mulai berkurang kotak-kotak amal ya. Kalau misalnya disebut celengan, tapi kita lebih cenderung kotak amal. Semua sekarang sudah pakai barcode ya. Mau sedekah, mau infak, mau zakat, cukup dengan barcode sudah terkirimkan amal baik kita tersebut. Oke. Ini kita sudah membahas mengenai digitalisasi di mana beberapa desa sudah mulai berkembang. Tapi ini Pak, saya kalau suka lihat di media sosial nih beberapa kayak status-status lah atau tulisan-tulisan beberapa orang mengatakan kalau misalnya beberapa daerah-daerah yang ada di Indonesia ini masih minim infrastruktur nih Pak. Nah, kalau misalnya dari daerah Bone Bolango sendiri bagaimana nih Pak? Pengembangan infrastrukturnya sendiri, apakah masih belum merata atau sebenarnya sudah mulai merata dan kondisinya tuh nggak separah yang masyarakat pikirkan di media sosial gitu? Ya, memang di mana-mana ya di Indonesia, termasuk di Bone Bolango, masalah utama kita itu adalah infrastruktur ya, infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur jalan, air bersih itu masih relatif terbatas. Sudah itu juga ada kesenjangan ya. Ada kawasan titik-titik yang infrastrukturnya sudah sangat baik, ada justru yang belum maksimal. Itu contoh juga di daerah saya, seperti di Pinogo, itu kecamatan kawasan Enclave yang menghasilkan kopi terbagi itu, dia belum punya listrik, masih menggunakan PLTA atau baterai tenaga surya. Sekarang sebagian besar baterai itu udah rusak, ya. Akhirnya masyarakat masih beli solar dari kota, dari tempat kami untuk dibawa ke sana, gitu. Yang kedua juga jalannya masih relatif parah, ya. Karena ini masyarakat mesti tahu bahwa Taman Nasional ini bukan kewenangannya bupati. Taman Nasional adalah kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tapi di sana kan rakyat saya, ya. Gitu. Maka
kita berusaha lewat APBD menganggarkan pembangunan jalan walaupun hanya lebar 2 meter supaya lebih murah anggarannya tapi hasilnya banyak. Kita bekerja sama dengan TNI gitu. Yang kedua tentang infrastruktur telekomunikasi ya. Masih ada beberapa titik ya, ada blank spot di Bone Bolango untuk berkomunikasi. Maka tahun ini kerjasama dengan Bakti, Kementerian Komunikasi Informatika, kita udah usulkan pembangunan beberapa BTS ya, supaya hampir semua jalur di Bone Bolango itu sudah bisa terlayani internetnya, telekomunikasinya dengan baik. Kemudian juga air bersih. Belum semua daerah di Bone Bolango mendapatkan pelayanan air bersih dari pemerintah daerah. Nah, ini juga menjadi tantangan kita semua. Kemudian infrastruktur pendidikan ya. Ada memang kecamatan-kecamatan yang maju, tapi ada juga kecamatan yang tertinggal. Fasilitasnya, laptopnya belum punya, meblernya juga terbatas, apalagi guru-gurunya ya. Guru-gurunya juga masih relatif terbatas. Sehingga memang masih ada ketimpangan ya. Infrastruktur, ketimpangan pendidikan di kabupaten kami, di Bone Bolango tersebut. Nah, melihat fenomena ini bagaimana nih menurut Bapak? Strategi apa yang harus dilakukan nih untuk menyeratakan semuanya nih? Pertama kita harus kolaborasi ya. Tidak selalu jawabannya APBD, karena APBD kan terbatas. Kita bisa kerjasama dengan perguruan tinggi, kita bisa kerjasama dengan yayasan, dengan perusahaan-perusahaan yang punya CSR, yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap misalnya dunia pendidikan ataupun kesehatan tersebut. Itu yang kita lakukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Yang ketiga, yang berikutnya, kekurangan guru misalnya di sekolah-sekolah. Sementara kita kan dilarang melakukan pengangkatan tenaga honor, ya, zero kan itu, masih nol. Maka kebijakan kita adalah memindahkan tenaga-tenaga honor misalnya di kantor bupati, kita beri pelatihan, atau di kantor kecamatan pegawai-pegawai tenaga kontrak, tenaga honor kita pindahkan ke sekolah-sekolah. Apakah mereka jadi guru kontrak ataupun jadi pustakawan, ya, supaya juga ini jalan tengah, karena kan nggak ada lagi, bahkan disuruh berhenti kan, tenaga kontraknya tenaga honor ini kan harus diberhentikan, tapi dengan cara ini mereka nggak akan kehilangan pekerjaan mereka tersebut. Kemudian juga kita dibantu lewat dana desa juga. Kan desa-desa kan udah mendapatkan 2 atau 3 sumber anggaran untuk menggerakkan desanya. Ada alokasi dana desa ataupun dana desa, maka kita titip lewat dana desa itu ada honor untuk guru-guru kontrak, guru-guru banting ada di sekolah masing-masing. Tapi menariknya nih Pak, kalau misalnya kita melihat adanya sudah ramai digitalisasi, walaupun beberapa masih ada yang harus dikejar lagi. Betul. Tapi ini saya baca informasinya adalah pendapatan fiskalnya itu walaupun belum sebesar ekspektasi mungkin ya, tapi bisa menurunkan angka kemiskinan yang ada di Bone Bolango, dan ini tuh bisa menjaga inflasi di masa pandemi ya Pak, kalau saya baca informasi ini. Dan kalau nggak salah tadi masuk ke ranking 5 ya Pak ya, di SPM ya nih Pak. Itu langkah apa saja nih yang Bapak tempuh untuk menaikkan fiskal ini? Pertama tentang standar pelayanan minimal itu kan ada 9 bidang. Pendidikan, kesehatan, pendapatan, layanan publik, keamanan, gitu ya. Kita berusaha bagaimana memanfaatkan APBD yang sangat terbatas ini, fiskal yang sangat terbatas ini untuk hal yang mendasar, menjadi kewajiban pemerintah daerah. Ya, jadi kita betul-betul berhemat, hanya berinvestasi, hanya membelanjakan ke hal yang urgen, yang jelas untuk kepentingan masyarakat. Bahkan di proporsi anggaran kami itu, APBD kami kan sekitar 1,1 triliun. 61% kami dedikasikan untuk masyarakat, untuk publik. Jadi hanya 39% untuk aparatur sipil negara kami yang berjumlah 4.000 sampai 5.000 orang tersebut. Jadi kami betul-betul hemat. Kemudian kami merancang program-program itu dengan berbasis outcome-nya. Jadi kami misalnya naruh uang 100, bagaimana outcome-nya? Itu harus kita hitung. Gitu. Itu yang membuat kinerja kita menjadi bagus, karena APBD terbatas itu kita kelola dengan baik, dengan output yang tinggi.
Kemudian juga bagaimana kita bisa menjaga inflasi ya di tengah apalagi di masa pandemi seperti ini gitu ya. Kita bersyukur 2 tahun lalu kami itu satu-satunya daerah, satu dari sedikit daerah yang masih bisa tumbuh ya. Masih bisa tumbuh 0,01%. Di antara semua daerah sebagian besar nggak mengalami pertumbuhan, bahkan bertumbuh negatif. Kami masih bisa 0,01 dan ditetapkan sebagai salah satu daerah dengan pengendali inflasi terbaik di Indonesia, terbaik di Sulawesi dan terbaik di Indonesia. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kami memprioritaskan UMKM. Ya. Karena UMKM itu kan menggerakkan ekonomi warga, warga kecil kita bantu, kita beri modal usaha, modal kerja. Kemudian juga petani, petani juga kita beri asuransi, ya, misalnya jika panennya gagal kita ganti, jika ada ternak mati kita ganti, mereka kekurangan bibit, pupuk kita bantu. Jadi hal-hal yang terkait dengan masyarakat kecil tapi dominan itu harus kita jaga, supaya mereka masih punya daya beli. Nah kemudian tadi soal UMKM saya ulang lagi, saya ketika masa pandemi itu kan saya membantu lebih kurang 1.000 UMKM. Bantuannya nggak banyak, hanya dibantu salah 1 juta rupiah ya. Per UMKM? Iya per UMKM, tapi mereka bisa bertahan. Mereka bisa bertahan dan eksis, sehingga ketersediaan pasokan tersedia ya dengan cukup sehingga tidak terjadi kelangkaan. Berbagai produk, masyarakat masih bisa mendapatkan bahan makanan dengan baik. Yang sensitif di Gorontalo itu kalau harga cabai. Kalau bahasa Gorontalo, karena suka makan pedas ya rata-rata ya. Memang harga cabai sangat-sangat pedas ya. Orang Gorontalo sama seperti orang Manado itu nggak makan kalau nggak ada cabainya. Iya. Nggak lahap kalau nggak pedas ya Pak. Nggak pedas nggak makan itu. Sama seperti kita, walaupun kita sudah makan mie 5 porsi, kalau belum makan nasi belum makan namanya. Belum afdol. Iya, belum afdol namanya. Itu yang membuat kita bisa menjaga daerah kita tetap aman secara ekonomi begitu. Itulah ya beberapa strategi yang diambil untuk tetap mempertahankan ekonomi daerah lah ya Pak. Saya mau tambahin juga di fiskal kita kan kecil tadi, hanya 1,1, kadang-kadang di bawah 1,1 triliun ya. Kemudian kita bikin digitalisasi layanan, digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Apa yang dimaksud dengan digitalisasi ini, walaupun juga infrastrukturnya belum merata juga kan, infrastruktur telekomunikasi belum merata, ini karena apa? Dalam kaitan menghemat, kan PAD-nya kita kecil. Kalau nggak kita digitalisasi nanti bocor kemana-mana dong ya. Misalnya dari pasar harusnya kita dapat 10, karena nggak digitalisasi, terus mentality kita juga nggak cukup bertanggung jawab. Yang dibawa ke kantor pendapatan daerah mungkin tinggal 1. Padahal dapatnya dari pasar 10. Tapi begitu masuk di keuangan daerah cuma 1. Tapi dengan transaksi non tunai, orang bayar retribusi, pajak ini langsung pakai kris misalnya, langsung cash ya. Ke daerah nggak ada yang bocor, nggak ada yang tercecer di jalan. Yang kedua, kenapa harus ada transaksi non tunai juga ini? Karena selama ini saya terus terang aja, banyak sekali potensi-potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah itu sekarang ditarik ya. Ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Maka makin kecil lah ya peluang-peluang daerah untuk mendapatkan pundi-pundi untuk mengisi pendapatan asli daerahnya. Maka lewat digitalisasi ini yang sedikit ini masih bisa kita kumpul ya, untuk menggerakkan pembangunan di daerah kita. Banyak sekali sih topik yang bisa kita bahas Pak, tapi harapannya nih Pak untuk menutup program Nusaraya kali ini, harapan Bapak dan mimpi Bapak untuk Bone Bolango sendiri seperti apa nih? Wah ini kayaknya abstrak banget nih. Saya bercita-cita, bermimpi ya ingin mewujudkan Bone Bolango bahagia ya. Pemerintahnya bahagia dan masyarakatnya juga bahagia. Tentu nggak cuma pendekatan kebendaannya, tapi secara mentality ya, kita merasa berbahagia, warga Bone Bolango itu merasa berbahagia mendiami kota ini, kabupaten ini ya. Maka dalam sebuah kalimat sederhana saya ingin menerjemahkan Bone Bolango itu adalah kota hijau atau kabupaten hijau yang nyaman, di mana fasilitas publiknya tersedia dengan lengkap, berbasis IT, di mana warganya yang mendiaminya merasa berbahagia. Itu cita-cita saya ya gitu. Tentu itu kan bukan utopis ya, tapi paling tidak itu bisa kita wujudkan paling tidak 40 atau
50%. Gitu. Semoga terwujud ya Pak Amin. cita-citanya ke Terima depan ya. kasih. Terima kasih banyak Nanti Pak. kapan Kompas.com Nusaraya bisa main ke Boleh banget Bone Pak. Bolango. Saya penasaran nih mau lihat endemik Iya, satu iya. endemiknya di sana tuh. Ya. Kabupatennya juga masih baru kok, baru usianya 19 tahun. Masih sangat muda, masih bisa dikembangkan, walaupun tantangan terbesarnya adalah Bone Bolango ini 71% wilayahnya adalah hutan taman nasional. Jadi kita hanya ngelola sekitar 30% ya, yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Oke, terus sahabat Kompas.com bisa jadi bucket list ya Bone Bolango untuk didatangi pariwisatanya. Terima kasih banyak Pak Terima Hamim kasih, Pou Mbak Melis. sudah bergabung di Nusaraya hari ini. Sehat dan sukses selalu ya Pak. Terima kasih. Sahabat Kompas.com, demikian bincang-bincang kami di Nusaraya bersama Bapak Hamim Pou selaku Bupati Bone Bolango di Nusaraya Kompas.com. Terus saksikan program Nusaraya di Kompas.com. Jangan lupa di-subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, cari di playlist Nusaraya. Saya Melis Moren dan juga kru semua pamit undur diri dari depan Anda. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.